Kecelakaan helikopter Presiden Iran menggemparkan dunia. Beragam spekulasi pun muncul terkait bagaimana masa depan Iran ke depannya. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Hasibullah Satrawi selaku pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Bang Hasibullah. Selamat malam, Mbak Feni. Apa kabar? Baik, sedikit kita berduka terkait dengan insiden atau musibah yang meliputi negara Iran saat ini. Tapi kalau dari kacamata Bang Hasibullah, kira-kira musibah ini akan berdampak seperti apa? Tidak hanya kebijakan dalam negeri Iran terkait dengan naiknya, seperti kita tahu naiknya Wakil Presiden Iran pertama Mohammad Mokhber yang mengambil alih pimpinan, tetapi juga tentunya kebijakan luar negeri, terutama hubungan Iran dengan negara-negara di Timur Tengah. Ya, yang pertama kita emang harus berangkat dari bela sungkawa sebagai sesama bangsa merdeka yang kehilangan Iran sekarang presiden yang sangat dicintai. Dan kalau kita lihat dari laporan-laporan media setempat, itu banyak acara-acara TV nasional Iran yang mengubah acara-acaranya kemudian menjadi doa dan ekspresi kesedihan atas musibah yang dialami. Saya rasa ini satu hal yang yang mengagumkan di tengah keadaan banyak masyarakat di dunia ini yang sekarang mungkin tidak terlalu loyal dengan para pimpinannya. Dan yang kedua, kalau terkait dengan situasi yang terjadi di Iran, sebenarnya kalau kita melihat dari konstitusi yang berlaku di Iran, maka apa yang terjadi hari ini bisa diatasi dengan cukup sigap menurut saya. Karena minimal sesuai dengan pasal 131 di konstitusi yang berlaku di Iran itu sudah memberikan ketentuan tentang pengangkatan presiden manakala presiden baru manakala presiden yang definitif berhalangan selamanya. Dan dalam hal ini Mohammad Mokhber yang telah diangkat sebagai presiden sementara bersama dengan ketua parlemen dan ketua pengadilan untuk menjalankan roda pemerintahan dan termasuk membentuk persiapan pemilu paling lambat 50 hari semenjak hari ini berarti dilakukan transisi kepada pemerintahan yang baru. Begitu Mbak Feni. Tapi terkait dengan almarhum Ibrahim Raisi sendiri memang well loved begitu ya untuk rakyat Iran sendiri ya, Bang Hasibullah. Sebenarnya kalau kita baca tentang sejarah mengenai Iran dan katakanlah masyarakat yang dari latar belakang Syiah secara umum itu memang punya kedekatan yang sangat kuat dengan pemimpinnya. Karena pemimpin itu kalau di dalam tradisi Syiah itu bagian daripada pokok-pokok keimanan. Jadi orang menghormati pemimpin itu sama dengan kurang lebih kayak kita beriman. Itu salah satu penjelasan. Belum lagi kalau kita lihat sejarah masyarakat yang berlatar belakang Syiah ini kan dikenal dengan segala idealisme ataupun perjuangan yang ingin mencapai sebuah tatanan yang ideal. Saya dulu pernah baca tentang karya ini dikarang oleh salah satu filsuf Arab Maroko cukup terkemuka yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri yang menyatakan bahwa kalau kita ingin memahami kultur keagamaan di kalangan kawan-kawan atau saudara-saudara yang berlatar belakang Sunni, itu dikenal dengan istilah filosofi mayem bagi ayakun atau idealitas atau idealisme yang diharapkan kehidupan itu berjalan seperti yang bagaimana semestinya. Dan ini cukup panjang lebar Mbak Feni kalau kita masuk ke bagian sosiohistoris dan mungkin juga sosial keagamaan dari Iran secara khusus. Tapi nilai-nilai positifnya dianggap dilaksanakan atau terimplikasi dalam pemerintahan di bawah almarhum Presiden Ibrahim Raisi, termasuk mengenai bagaimana perjuangan untuk membela rakyat Palestina. Ya, kita lihat bagaimana Iran salah satu yang terdepan begitu dalam membela dan juga turut serta dalam pusaran untuk menuntut gencatan senjata, kemudian juga ya kemarin kita sempat lihat bahkan sempat terjadi alterkasi dengan
Israel yang juga terlibat Ya. dengan Hamas. Seperti itu, Iya. apakah ini juga akan berdampak ke depannya Iran tetap akan terdepan membela rakyat Palestina? Iya, saya rasa kalau Iran menjadi negeri revolusi itu hal yang banyak bisa ditemukan di dalam sejarah dan apa namanya norma-norma dan tradisi yang berlaku di Iran secara khusus. Terutama yang saya bilang tadi karena memang semangatnya adalah semangat idealitas. Jadi Oke. bagaimana mencapai sebuah keadaan yang kemudian dianggap ideal. Nah, kalau itu dikonekkan dengan suasana penjajahan seperti yang terjadi di Palestina, maka itu ibarat apa ya? Ibarat tanaman ketemu tanahnya. Jadi memang ideologi ataupun keyakinan tradisi yang selama ini hidup di Iran itu konteksnya adalah konteks perjuangan, konteksnya adalah konteks penjajahan dan itu sekarang ada di Palestina. Apalagi memang Palestina memiliki titik sejarah yang juga menjadi sejarahnya Iran dalam hal ini katakan mengenai Masjid Al-Quds. Jadi itulah hal-hal yang membuat apa militansi dan semangat Iran untuk membela Palestina itu sangat-sangat tinggi. Jadi dia sekali lagi mencerminkan semangat dan budaya serta tradisi yang berkembang di Iran. Maka Oke. kurang lebih dalam rangka membela Palestina, orang Iran tidak membedakan dengan membela negaranya sendiri ataupun situs-situs keagamaan yang ada di Iran sana. Baik, baik. Dan kalau kita ikuti dari perkembangan terbarunya, itu sudah disampaikan kan yang harus kita pahami bahwa yang berkuasa di Iran itu yang nomor satu sebenarnya bukan Ayatollah presiden, Khamenei. tapi Ayatullah sebagai pemimpin spiritual, sebagai Ya, pemimpin oke. tertinggi. Dan Jadi beliau tetap juga akan sudah menjadi pakem. menyampaikan bahwa pengganti daripada Raisi ke depan itu tidak akan jauh berbeda kebijakannya. Jadi mereka akan tetap memberikan perlawanan dan pembelaan terhadap Palestina dan akan bersikap tegas terhadap musuh-musuh yang selama ini dianggap mengganggu Iran secara khusus. Oke, baik, Begitu, Mbak. baik, baik. Insight yang cukup dalam Bang Hasibullah. Terima kasih atas waktunya dalam Ainus Prime malam hari ini. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya. Terima kasih sekali lagi Bang Hasibullah. Assalamualaikum, selamat malam.